lagi ya. Oke, berarti ada 2 file ya, yang tadi keputus. Ini sekarang kita ngelihatnya dari yang lurus dulu, ya. Yang lurus ini bisa dapat reaksi apa nih? Yang ini AB sama BC bisa dapat reaksi horizontal kan? Iya, berarti ini ada reaksi horizontal ke sini nih. Anggap aja ini angka 1 ya. Nilai 1 sama dengan, berarti kita tuliskan nanti di sini nih, 1 sama dengan, berarti sama dengan AB ditambah A dibagi berapa tadi tingginya ya? 4 ya. Ya dibagi tingginya ya. 4 ya. Sekarang 1 ini ke sini, kalau kita udah dapat 1 baru kita polanya ke titik ini ya. Jadi yang pertama itu ini, baru kita masuk ke sini. Kalau ini nggak ada beban di sini, kan ini memang nggak ada beban, bebannya hanya momen-momen primer ini aja akibat apa, akibat delta tadi ya. Berarti karena nggak ada beban ini 1 ke sini, kan masuk juga 1 ke sini, ke kanan jadinya. Ya, karena ini juga sudah seimbang. Ini ada BA, di sini ada BC ya. BA sama BC ini kalau dijumlah udah 0 ya. Ini ada 1 karena ini miring ya. Ini menimbulkan momen kan. Ini kan ada lengannya. Ini tingginya berapa tadi? Ininya yang 3 kan kalau nggak salah ya. Ininya 3, ininya 4 ini. Berarti 1 ini kan menimbulkan momen di sini, ya. Berarti kita cari reaksi yang di sini. Kita mau nyari reaksi di sini misalnya pakai notasi 2, pakai notasi titiknya aja langsung ya. Ini berarti C1 nih. Ya. C1 itu sama dengan apa? Pakai sigma momen di sini sama dengan 0. Kalau ini 1, ya, berarti di sini harus 1 juga kan. Supaya sigma horizontalnya seimbang ya. Ini ada C1 berarti ini kalau ini ke atas 1 berarti di sini C1-nya ke bawah. Ya. Ya. Atau malah ke atas terserah ya. Tapi kalau kita asumsikan dia yang ke atas ya udah nganggapnya yang ke atas gitu ya. Ini berarti C1 ke bawah nanti jatuhnya di sini ke atas nih. Ini C1. Berarti kalau di sini reaksi C1-nya ke atas, di sini reaksi C1 nanti jatuhnya ke bawah. Ya. Sekarang berarti ngitung besarnya C1 berapa? Kita pakai sigma momen di sini. Di apa? B sama dengan 0. Sigma momen di B sama dengan 0. Gimana? Sigma momen di B sama dengan 0. Yang jelas nih momen-momen nih udah langsung momen. Berarti apa? BC. Ya. Ditambah CB. Terus apa lagi? Terus 1 ini. 1 ini menimbulkan momen kan? Jaraknya 3 ya. Berarti apa? Min 1 kali 3. Ya, ini arahnya ke sini. Terus ini C1 kalau kita asumsikan dia arahnya ke atas ya berarti min. Tergantung asumsi ya. Nanti kan kalau reaksi kan memang dipakai asumsi mau ke atas apa ke bawah. Ya. Min 1 kali 4. 4. Ya kan? Sama dengan 0. Ya. Berarti C1-nya bisa dihitung sama dengan berapa. Dengan catatan satunya dimasukkan dari nilai ini. Ya, ada A, B, B, A. Berarti nanti C1 ini mengandung momen BC, CB, dan mengandung AB dan BA. Ya. Terus sama konstanta. Ya. Kita asumsikan dia ke atas, ya udah nih persamaannya jatuhnya berapa nih. Ya. Berarti sama dengan BC ditambah CB minus ini
3/4 kali AB ditambah BA dibagi 4, ya. Arahnya ke atas, ya. Dengan cara yang sama dari sisi sebelah kanan, kita hitung juga nih C2, ya. C2 berarti mengandung bilangan, apa nih, DE, ED, sama DC, sama CD, ya. Yang mirip yang sebelah kiri tadi, cuma kita polanya sekarang dari kanan. Ini berarti, kalau ini 1, ya ini kita notasikan 2 misalnya, ya. Berarti ini bias ini 2, ya. Terus kalau ini ada C2, berarti ini C2-nya ke bawah. Berarti ini ada 2 jatuhnya ke atas. Ya itulah reaksi pendelnya, ya. Yang dia nahan karena kita turunin, maka kita harus lawan reaksinya ke atas sebesar C1 ditambah C2. Itulah rumus reaksi pendelnya gitu, ya. Paham ya? Nah, rumus reaksi pendel ini mengandung momen-momen ini aja, nggak mengandung P. Tapi kalau di slope deflection, gabungan dia P ditambah ini, ya. Karena tadi kalau di fase 0 itu ada P-nya, di fase 1 ada ini, kalau digabung, karena kalau slope deflection itu udah gabungan antara fase 0 sama fase 1 dia gabungan semua. Tapi bukan reaksi yang di sini, tapi keseimbangan secara keseluruhan, ya. Berarti ini C1, C2 nggak akan muncul. Yang muncul di sini, yang dihitung itu yang di sini. Ya. Ya rumusnya sama juga sih, C1 ditambah C2 ditambah P sama dengan 0, ya. Tapi C1 dan C2-nya terdiri dari momen-momen, ya. Nah, kira-kira gitu polanya, ya. Berpikirnya kalau ada yang miring tuh gitu. Kita nggak bisa ngitung dari sini, ya. Harus dari sini masuk, ya. Tapi kalau di lurus, balok yang lurus itu, eee, karena pendelnya yang di sini, ya kita mikirnya yang ini, beban ini itu nggak perlu dihitung, karena kalau toh dihitung masuk ke sini, nggak akan mempengaruhi nilai horizontal, ya. Nah, kira-kira itu ya polanya. Mungkin nanti kalau ada yang keluar yang miring. Sekarang kita balik lagi ke soalnya tadi. Soalnya tadi ada di mana ya? Harus dibuka lagi. Di sini bentar. Oh ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekarang ambil soal lagi yang lain. Misalnya yang mana nih, terserah ini. Keluar lagi. Ya, jadi kalau di cross pasti pertanyaannya reaksi pendel, gambar, terus apa, jumlah pergoyangan, bentuk pergoyangan, ya. Sama apa, ya gambar lah polanya, karena kan nggak sama mungkin momen primernya. Kira-kira itu udah bisa keluar berapa pertanyaan tadi ya. Pertama, jumlah N-nya berapa sama M-nya, ya. Itu mungkin udah dua pertanyaan. Kemudian gambar bentuk deformasi, itu sudah satu pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan lagi reaksi apa pendel di fase apa 1. Kalau fase 0 sih agak gampang. Kecuali kalau modelnya gini, ada beban yang di tengah, mungkin akan ditanya fase 0. Ya. Itu sudah sekitar 5 pertanyaan. Nah, tinggal 5 pertanyaan lagi mungkin soal yang beda lagi. Kita mau cari yang mana nih? Mau model soal yang mana? Mau yang miring lagi? Mau yang ini? Ini ada sendi soalnya.
nggak beda sama yang ini. Yang ini sih bebannya terpusat, fase 0 gampang nih, ya. Ini fase 0 pasti 0 semua. Apa, momen primernya, tapi reaksinya nggak 0, ya. Kalau ini ngitung reaksinya gimana? Reaksi pendel kan dipasang di sini nih. Ya. Hitung reaksi pendelnya berapa? Kira-kira. Ini kan momen primernya 0 semua, tapi reaksi pendel di sini nggak akan 0. Fase 0 kan dipasang pendel nih tetap di sini ya. Jadi dia hanya muter-muter aja, nggak ada momen primer karena bebannya di ujung-ujung. Berarti kalau nggak ada momen primer, momen akhirnya juga 0. Tapi bukan berarti reaksi pendelnya 0. Ya, reaksi pendel yang di sini nggak akan 0. Ini kan nanti dipasang pendel di sini. Nah, sekarang yang ini aja deh. Kalau yang ini ada apa baloknya, berarti kan ini ada nilainya, nggak 0, momen primernya. Kalau yang ini berarti reaksi pendel di sini berapa? Untuk fase 0. Ada yang bisa jawab? Kalau yang tadi gampang. Oke, kalau yang ini bisa? Desi berapa? Gampang juga sih sebetulnya. Nggak cari beban horizontal. Berapa? Masih momen AC tambah C. Lagi. Pakai kan AC sama CA-nya 0. Yang fase 0 aja, jangan fase 1. Kalau fase 1 pasti ada nilai AC, CA, ada CD sama BD sama DB gitu ya. Yang fase 0 dulu deh. 12 ton. 12 ton ke Ditambah berapa? Horizontal CD. CD-nya apa? CD momen. Kan momennya 0 semua. Horizontal C. AC ya? Horizontal C-nya dapat dari mana? Yang fase 0 ya, itu tanyanya fase 0. Fase 0 momen primernya kan 0 semua nih. Ya. Berarti kalau momen primer 0 di cross didistribusi ya tetap aja 0 kan. Sampai ke momen akhir 0 semua nih. Jadi nanti hasil MAC, MCA, MCD, MDC, MDB, MDD 0 semua. Tugas kalian kan cari reaksi pendel di sini. Tapi reaksi pendelnya nggak 0. Walaupun momen akhirnya 0. Ya. Karena ada beban nih 12 ton sama 8 ton. Berarti harus buat pribadi kan tetap. Ini sama gini. Sekarang yang lurus mana nih? Ini momennya 00 nih, jadi nggak usah nggak usah ditulis 0. Jadi yang ditulis cuman di sini ada 12. Ya. Terus di sini ada 8. Nah, sekarang kalian mau ngitung dari kolom atau balok yang mana dulu nih? Ini balok 1, ini balok 2, ini balok 3. Balok 1 sama 3 kan momennya 0 semua. Ya. Jadi ya nggak ada reaksinya kan. Jadi reaksi horizontal ya 0, vertikal 0. Jadi nggak usah dihitung kan. Tinggal balok 2 aja nih. Nah, balok 2 berarti kan ada reaksi vertikal, ada reaksi horizontal. Ini ada nilainya berapa nih? Ini ada nilainya. Sini, sama sini. Tapi sebetulnya yang dicari yang mana? Yang dicari kan bukan reaksi di sini sama di sini, tapi yang dicari reaksi di sini. Ya, ini nih berapa nih? Berarti kuncinya kan di sini. Ya,
kunci di sini itu dapat dari sini, berarti keseimbangan di sini sekarang, ya. Tapi keseimbangan di sini ini kan udah 0, ya. Ya, ini 0 nih berarti nggak pindah ke sini juga 0 ya. Jadi ini langsung hasilnya ini nggak ada nih, ini pasti 0. Ini langsung dihapus aja deh. Karena dapat dari sini nggak ada, ya ini nggak ada nih. Ini hapusnya mana? Ini kan nggak bisa. Ini menghapusnya nggak bisa ya. Hapusnya mana lagi? Oh ini. Ini ya. Ini ya. Ini nggak ada nih. Ini balik lagi. Nih, sekarang yang dicari kan ketidakseimbangan di sini kan. Kalau kalian berpikir dari sini, ini kan nggak ada reaksi pasti 0 ya. Terus dari sini juga 0. Sekarang dari sini pindah ke sini kan. Pindah ke sini kan dia juga 0 juga ya. Berarti sekarang hanya keseimbangan yang vertikal. Dari sini vertikal kan nggak bisa dapat juga, orang nggak ada beban ya. Berarti di sini kan nggak ada juga. Tapi di sini kan ada 8 nih, ya. Ini hapusnya mana? Jadi kehapus semua deh. Pasti Ibu tadi salah ngeklik ya. Nah ini balik lagi. Ini yang sebelah sini, ini nggak ada nih sekarang. Ini hapusnya. Udah nih, ini nggak dapet ya. Sekarang kan kita mau cari keseimbangan horizontal di sini kan. Tapi ini kan ada beban 12 nih. Kalau ini ada 12, secara keseimbangan balok nih, ya, berarti reaksi ini berapa? Kalau ini 8, ini kan dilawan sendiri oleh balok ini. Jadi kalian menganggapnya ini itu balok yang sendi. Sebelah kirinya sendi, sebelah kanannya roll. Gitu. Jadi asumsikan ini sendi, ini roll, terus ada beban 8 di sini dan ada 12 di sini. Nah, yang dari bawah nggak usah ikut-ikut karena nggak ada nilai momennya, ya. Berarti baloknya sekarang gini aja, ini sendi, ini roll. Pertanyaannya sekarang ada tumpuan di sini, ada tumpuan roll juga, hadap ke sini gitu loh. Hadap ke sini. Kita mau cari reaksi di sini. Kuncinya sekarang. Ya. Berarti berapa nih besarnya? Bukan reaksi yang di sini sama di sini. Reaksi di sini dan di sini ini nggak penting sih. Ya. Karena pendelnya hadap ke sini. Ini berapa reaksinya? Berapa? Tadi ada yang sudah jawab 12, tapi masih ada tambahannya tadi. 12 aja apa ada tambahannya? Hah? 12 aja. Iya, 12 aja. Ya. Ke kiri berarti. Karena bebannya ke sana kan. Terus kalau 8 ini dilawan sama sini sendiri sih nanti ini 8. Ya. Ini 8, ini 0 nih. Ya. Nanti 0 ini masuk ke sini. 0 juga. 8 ini masuk ke sini. 8 ini masuk ke sini, jatuh ke reaksi sini. Gitu. Ya, berarti secara keseluruhan nih, reaksi strukturnya, nanti ini ada nilainya. 8, di sini 0 mestinya, karena ini 0. Terus di sini 12. Di sini, kan tumpuannya jadi 3 sekarang. Tumpuannya jepit di A, di B jepit, dan pendel di sini, kayak roll hadap kecil. Ya. Jadi fase 0 reaksinya 12 aja. Ya. Nah kalau fase 1,
baru pakai momen-momen. Kayak yang tadi, ya. Kalau fase 1 berarti ini disebut momennya ada AC, ada CA, ada CD, ada DC, terus ada BD, ada DB, ya. Tapi 8 sama 12-nya udah nggak ada, ya. Jadi bebannya hanya momen-momen aja. Jadi kalau di fase 1, sekarang Ibu hapus nih. Ininya. Ini penghapusnya beda lagi. Penghapus yang mana ini? Ini sekarang kita nyari reaksi ini, tapi ini 8-nya nggak ada nih. Ini 8-nya, ini pulpennya kenapa pindah-pindah terus ya? Ini 8 sama ininya nggak ada. Yang 8-nya berarti penghapus yang sini kan. Ya nih. Ya, sekarang berarti catatannya ini. Sekarang ini ada momen-momen nih, ada AC, ada CA, terus ada CD, ada DC, ada EB, dan ada GD. Kita nyari keseimbangan di sini sekarang, reaksi Pendel yang di sini. Fase 1. Sekarang reaksi Pendel fase 1. Rumusnya gimana reaksi Pendel fase 1? Mengandung nilai momen-momen ini, ya. Atau tahapan nyarinya dulu deh, tahapan nyarinya dari mana nih? Tahapan nyarinya dari yang lurus dulu pasti ya. Yang lurus mana? Ini kan yang lurus kan, atau ini dulu, ya. Oke, mau ini dulu boleh, mau ini dulu boleh. Kalau ini dulu, nanti reaksi di sini masuk ke sini. Masuk ke sini baru horizontalnya ngaruh, baru masuk ke sini. Ya, nanti baru masuk ke hitungan sini. Atau mau ke balok boleh, ini tetap ada horizontal, nanti horizontal di sini dan horizontal di sini itulah pendulum. Ya, jadi mau dimulai dari mana dulu terserah, dari 1. Nah, dari 1 nggak bisa, ini miring. Harus dari 2 atau 3 dulu. Ya, sekarang dari 2 dulu dapat reaksi apa? Ada CD dan DC. Berarti dapat reaksi vertikal kan? Dapat reaksi vertikal ini ke bawah, ini ke atas. Ya. Nah, Ibu kasih nilai A misalnya deh. A. Ini A. Rumusnya A gimana? Rumus A berarti sama dengan CD ditambah GC tambah DC dibagi panjang panjangnya berapa nih? 8 ya. 8 meter. Ya, dibagi 8. Ya. Arahnya sini ke bawah, sini ke atas, ya. Oke, sepakat ya. Sekarang kalau ini ke bawah A, berarti pindah ke sini kan jadi A kan. Ya. Pindah ke sini jadi ke atas. Ini A ke atas, pindah ke sini jadi ke bawah. Nilainya A juga, ya. A pindah ke sini, ini nggak akan ngaruhin horizontal, ya. Horizontalnya ngaruh dari kolom-kolom aja, karena ini nggak punya jarak. Tapi kalau di sini mempengaruhi nilai horizontal, ya. Berarti sekarang kita hitung horizontalnya. Ini horizontalnya terserah mau dianggap arahnya kemana. Mau dianggap arahnya ke kiri, sama dengan B. Ini G-nya ke kanan. Berarti hitungan B-nya gimana sekarang? B sama dengan B-nya sama dengan
pakai sigma momen di sini sama dengan 0, ya. Berarti sigma momen di sini sama dengan 0, pakai gini dulu ya, kalau bingung. Sigma momen A. Ini jangan di B ya. Sigma momen di A sama dengan 0. Gimana nih? Berarti sama dengan B AC min AC ditambah CA, tambah CA terus dikurangi dikurangi B dikali B 6. dikali Ini 4 ya, Bu? ini. B-nya 6 dong. Iya 4 ya. 4 ya. Yang 6 sebelah sini. Dikurangi B kali 4. Terus yang A-nya dikurangi A kali 3. A kali 3. Sama dengan 0. A-nya dimasukkan dari rumus ini. Ya. Paham? Sehingga dapatlah nilai B-nya. Ya. B-nya nanti sama dengan berapa gitu. Jadi mengandung AC, mengandung CA, mengandung CD, mengandung DC. Ya. Paham ya? Nanti dicoret-coret sendiri. Nah, setelah ini dapat B-nya ke sini, baru masuk ke sini. Ini B. Jadi tergantung asumsi ya. Nanti masalah B-nya ternyata ketemu ke kanan, pokoknya kita asumsikan ke kiri, itu nilai persamaannya ini. Gitu. Tinggal nanti kalau dia hasilnya min, berarti kebaliknya di ke kanan. Gitu. Karena asumsi kita ke kiri. Tapi kalau ketemunya plus, berarti benar ke kiri. Ya. Jadi itu asumsi penggambaran hitungan. Ya. Karena ini masuk ke sini, berarti B-nya masuk ke sini sekarang ya. Nah, ini berarti udah seimbang nih sekarang di sini. B masuk ke sini, kita mikirin balok ini lagi sekarang. Ini ada B, berarti di sini ada B lagi, tapi ke kiri. Ya. Nah, sekarang kita cari yang di sini. Ya. Ini berarti ada C di sini. Ya, ini ada C lagi. C-nya gimana persamaannya? C sama dengan yang sebelah sini nih. Berarti DB ditambah DB dibagi berapa? Dibagi 6. Dibagi 6. Ya, tingginya 6. Yang ini, A ini mempengaruhi nggak? Mempengaruhi nilai C nggak? Enggak, Bu. Enggak, karena dia lurus ya. Jadi C-nya cuma ini. Ya. Nah sekarang kita baru mikir ini titik ini. Titik ini kan jadi nggak seimbang kan. Di sini B ke kiri, C ke kiri. Nah ketidakseimbangan inilah reaksi pendelnya. Jadi reaksi pendel di fase 1 rumusnya apa? Rumusnya berarti sama dengan B ditambah C. Ya. Paham ya? B dan C itu terdiri dari momen-momen ini. Ada AB, ada AC, ada CA, ada BD, ada apa? Ada CD, ada CD, ada DC, ada BD, dan ada DB. Ya. Paham? Jadi misalnya keluar nih reaksi pendel fase 1, ya rumusnya ini baru mengandung momen-momen. Tapi kalau reaksi pendel fase 0, ya hanya 12. Gitu. Paham ya? Tapi kalau di slope deflection, nggak akan ditanya reaksi pendel. Karena kalau di slope deflection, itu nggak ada pendel. Jadi dia keseimbangan secara keseluruhan. Nanti kalau di slope deflection yang ditanya ya reaksi akhir. Tapi reaksi akhir kalau di ujian ya nggak mungkin keluar karena untuk bisa ketemu reaksi akhir kalian harus menyelesaikan dulu slope deflection. Slope deflection-nya itu sampai selesai baru bisa ketemu reaksi. Ya. Jadi kalau di slope deflection paling ditanyanya persamaan-persamaan slope deflection atau persamaan statika. Ya. Persamaan statikanya ada sigma horizontal sama dengan 0 karena ada nilai variabel delta. Ya.
sigma persamaan statikanya kalau slope deflection itu kan dipengaruhi oleh nilai deformasi yang tidak nol tadi. Nilai deformasi yang tidak nol di sini ada berapa? Ada 3, yaitu rotasi C, rotasi B, dan delta. Sehingga persamaan statikanya harus 3, yaitu sigma momen di C sama dengan 0, kemudian sigma momen di D sama dengan 0, dan satu lagi yaitu sigma horizontal sama dengan 0. Ya. Sigma horizontal sama dengan 0, apakah persamaannya sama dengan reaksi pendel? Beda. Ya. Kalau sigma horizontal sama dengan 0, persamaannya gimana? Coba Desi. Mungkin aja ada yang keluar. Sekarang kalau di persamaan statika, kalau ini dikerjakan dengan slope deflection, persamaan statikanya ada 3, yaitu sigma momen di C sama dengan 0, sigma momen di D sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Nah, kalian diminta tuliskan persamaan sigma horizontal sama dengan 0 pada persamaan statika untuk menyelesaikan nilai-nilai momen ujung ini dengan slope deflection. Persamaannya gimana? Kalau sigma horizontal sama dengan 0, berarti kita harus kasih warna. Nyari momen nggak, Bu? Iya, mengandung momen. Nah, ini kan momen-momennya udah nih. Pakai notasi-notasi ini. Ada AC, ada CA, ada AC, ada CA, ada CD, ada DC, ada DB, ada BD, terus sama ya ada beban nih, ada beban luar di sini. Nah, sekarang kalau di kalau di slope deflection ini masuk nih. Ini ada 8. Terus di sini ada 12. Ini beban luar ya, ada 12. Terus di sini jepit, di sini jepit. Jepit itu ada 2 reaksi, ada 3 reaksi kan. Ada reaksi momen, ini udah dapet nih momennya AC. Terus horizontalnya ini nih B, udah dapet ya. Tinggal vertikalnya. Vertikalnya kan kalau ini A, berarti ini A nih ke bawahnya. Ya. Terus ini ada A, di sini ada A lagi. Tapi belum tentu A nih. Ya, sekarang. Jangan ditulis A dulu kali ya, karena nilainya nggak A. Karena ada 8 nih sekarang. Ya, ini ada 12 juga. Ya, tapi ini nggak ada sekarang kalau di slope deflection. Ya, kalau di slope deflection sekarang ini. Tapi pola pikirnya hampir sama nih tadi. Tapi berbarengan mikirnya, ini dipasang juga, momen-momen ujung dipasang juga. Yang momen-momen ujung kalian udah dapet nih, ada B, ada C, ada A di sini. Ini ada A lagi ya. Jadi nggak apa-apa nih dituliskan yang A-nya nih. Ini ada A. Ke bawah, ini ada A yang dari sini ya. Nah, di sini ke bawah, sini ke atas. Nah, ini yang dari momen ujung. Sekarang yang akibat 8 sama 12. Ini kan berarti di sini harusnya tadi ada 8 kan. Ya. Ini. Berarti kalau ini 8 masuk ke sini lagi kan 8 lagi. Berarti masuk ke sini 8 lagi. Berarti ini ada 2 nih sekarang 8 ditambah A. Ya. Terus yang 12 ini kan masuk, berarti masuk ke sini 12, 12-nya diikutin ke sini aja. Ini 12-nya diikutin ke sini, jangan ditaruh di sini ya. Maksudnya ditaruh di sini sekarang 12-nya. Ya. Kalau 12 ditaruh di sini, ini berarti nilainya nggak akan di sini. Ya. Berarti
Ini harus dihitung sigma momen di sini sama dengan 0, ini berarti nggak boleh pakai nilai A, ya. Kalau yang dari sini boleh, dari sini polanya ini dapat A masuk ke sini A, tapi yang sini enggak, ya. Ini A, ini harus bilangan yang lain, misalnya kita pakai nilai X lah nih. Harus dihitung lagi nilai X-nya, pakai sigma momen di sini atau sigma momen di sini terserah, atau ini yang dihitung ya. Ini nih nggak boleh dipakein. Oke dari sini A, dapat A, ini balik lagi ke A sini boleh ya. Tapi harus ada tambahan lagi. Dengan adanya ini 12, ini reaksi yang di sini ada lagi nilainya berapa? Tambahan nilainya 12 kali 6 ya. Jadi ininya berapa? Nilai A-nya. Sekarang hitungnya B-nya lah yang sama dari sini ya. Atau apa? Karena ini A-nya 0, A-nya tetap ada yang dari sini ya, dari balok sini kan tetap ada nih di sini ya. Jadi balok yang ini tetap masuk ya. Terus kalian hitung yang akibat 12 saja deh. Sekarang tambahan 12-nya. Kalau ada 12 ya, berarti reaksi vertikalnya nambah berapa nih di sini? Untuk melawan 12 ini. 12 kali 4, 48. Berarti ini harus ada tambahan reaksi ke sana atau yang ini ke bawah. Nilainya berapa? Berapa nih? 12 kali 4, 48 dibagi 3. 48 dibagi 3 berapa? 16 ya. Berarti ini harus ada tambahan lagi 16 ya. Selain yang dari A tadi. Berarti ini ada A ditambah 16 ya. 48 dibagi 3 berapa sih? Iya 16 kan ya? 16. Iya. Jadi ada tambahan reaksi vertikal 16 di yang sebelah sini. Baru makainya jatuh horizontalnya berapa? Kalau enggak dibalik ya. Karena sigma horizontal yang ada di sini dicari ya. Kalau enggak kalian boleh gabungin sebetulnya yang yang titik-titik sini, momen yang sini bisa ditutup. Jadi mikirnya jangan titik. Jadi gambar secara globalnya kalau di slope deflection itu gini. Ini gabung aja. Ini 8, ini 12. Nah, di sini muncul ada AC ya. Terus di sini ada muncul ada BD. Ya. Nah, sekarang sigma momen di sini sama dengan 0. Nah, horizontalnya boleh sih ini dipakai ini C. Karena nilai C-nya sih udah fix nih. Kalau ini C-nya pasti akibat ini. Akibat momen yang di sini aja. Nilai C ini boleh dipakai. Tapi nilai B yang di sini nggak boleh. Berarti B ini harus dicari. Nilai horizontal di sini berapa sih? Baru kalian mikirnya jadi satu nih di sini. Ya. Ini 8, yang vertikal di sini. Ini nilai A-nya kan tetap masuk nih. Di sini ada A plus 8. Ya. Nah, sekarang cari horizontal yang di sini. Ya. Jadi kalau ini A itu dari hitungan yang sini nih, secara keseimbangan. Vertikal, ini A plus 8, nih A plus 8 nih kan dapat A nih. Ya. Tapi di sini ada, ini kalau toh mau dituliskan nih boleh nih misalnya A-nya. Sekarang cari keseimbangan horizontalnya.
yang di sini. Yang di sini hitungan momennya gimana, ya. Pakai sigma momen di sini sama dengan 0 misalnya, ya. Apa, ini punya jarak, ya, atau hitungan di sini, sigma momen di sini sama dengan 0. Ini diputus gini nih. Ya, tapi ini kan ada 12 nih, jadi ini tetap harus masuk nih, ya. Kalau enggak gini, ya tetap sih secara global gini nih, ya. Ini tinggal nyari horizontalnya di sini nih, ya. Sigma horizontal sama dengan 0, berarti 12 ditambah C ditambah ini, itu sama dengan 0. Nah ini tuh dapatnya dari mana? Dari apa, penyelesaian dari sini, ini. Ya, dengan memasukkan nilai 12. Nah, kalau di slope deflection seperti itu ya. Nah, kalau amannya, kalau apa, tapi beban ini masuk, jadi gabung gitu. Agak susah sih memang yang slope deflection-nya. Kalau di cross itu dia kepisah antara beban yang luar sama apa, beban yang momen-momen aja. Ya. Nah, kira-kira seperti itu sampai jam berapa sekarang? Udah jam 11 ya, udah habis waktunya. Bisa kita stop dulu share-nya sama stop.